Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan memulai kegiatan kita yang insya Allah kita akan laksanakan selama 3 hari. Sudah tadi sebenarnya dengan vaksin ya. Jadi insya Allah vaksinnya nanti jam 7:30 sampai jam 8:30 ya. Sampai jadi 9. Kemudian nanti untuk daurah kitabnya itu kita mulai dari jam 9. Dari jam 9 sampai dengan selesai ya. Selesai prediksi jam 10, tapi walau nanti selesainya kajian. Dan nanti untuk para guru SD setelah kajian selesai dipersilakan untuk bisa pulang. Tapi yang selain itu, yang selain dari guru SD tetap mengerjakan kembali ke tugas-tugas seperti biasa. Jadi insya Allah ini akan kita adakan 3 hari. Dan untuk besok kita harapkan sebelum jam 9 itu semua sudah bisa hadir di tempat ya, sudah ada tempat dan sudah bisa kita mulai untuk kajiannya gitu. Insya Allah kita akan laksanakan selama 3 hari. Untuk akhwat, untuk ustazah, apakah sudah mendapatkan kitab semua? Ustazah? Sudah dapat kitab semua ya? Ada sebagian di atas ya, sebagian di bawah ya? Sudah ya? Sudah semua ya, baik. Yang Ikhwan juga sudah ya. Kalau belum nanti kita akan tambah cetakannya. Baik, mungkin itu saja. Maksudnya pada Ustaz Sufyan, Pak Fadl Masykur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala untuk mengisi kekosongan jadwal ya di sekolah kita, maka insyaallah taala kita sama-sama membahas dan ya sama-sama murajaah sebuah kitab yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni tentang hukukun da'at ilaiha al-fitrah wa qararatha asy-syari'ah. Hak-hak yang diakui oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat. Jadi sebuah pembahasan yakni yang membahas tentang hak-hak hamba, atau juga masuk nanti adalah kewajiban-kewajiban ya, kewajiban kita yakni terhadap apa yang harus kita tunaikan. Dan pembahasan ini tadi itu adalah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian dalam kitab ini ada muqaddimah dan juga menulis nomor-nomor ayat dan mentahridz hadisnya oleh Abdullah bin Jarilah bin Ibrahim Al-Jarilah. Nah, kita langsung ke pembahasan yakni pada halaman yang ke-9 ya. Para usatizah yang di atas tolong ya, jangan banyak bicara lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala hukukun da'at ilaiha al-fitrah wa qarratha asy-syari'ah. Hak-hak yang diakui oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Ini muqaddimah dari beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd, fa inna min mahasini syariatillahi ta'ala
mura'atal adli wa ita'a kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi guluwin wala taksirin. Dan sesungguhnya masuk dari mahasin syariah, mahasin syariatillah, keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala, mura'atul adl, itu memperhatikan keadilan dan memberikan masing-masing zi haqqin yang punya haknya tanpa gulu, tanpa berlebih-lebihan dalam memberikan hak, wala taksirin, dan juga tanpa meremehkan hak-haknya. Inilah indahnya syariat. Jadi i'ta'a kulli dhi haqqin haqqahu, memberikan masing-masing haknya sesuai dengan haknya. Faqad amarallahu bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat baik, dan juga memberikan hak kerabat. Ini sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa bil adli bu'isatir rusulu wa unzilatil kutubu wa qamat umurud dunya wal akhirah. Dengan keadilan diutusnya para rasul untuk menegakkan keadilan tadi. Diutusnya para rasul, diturunkannya al-kutub, kitab-kitab Allah, dan tegaknya perkara dunia dan akhirat. Wa qamat umurud dunya wal akhirah. Nah, wal adlu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatahu. Adil, apa yang maksud dengan adil? Ya Allah telah mengatakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, berbuat baik tadi. Adil itu adalah memberikan setiap yang punya hak-haknya, menempatkan setiap yang mendapatkan hak ya pada tempatnya gitu, menempatkan segala yang ya sesuatu sesuai pada tempatnya gitu. Wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatahu, menempatkan sesuatu ya pada tempatnya. Ini adil. Wala yatimu dzalik, dan tidak sempurna yang demikian. Keadilan itu enggak sempurna. Kita enggak bisa ya menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Nah, makanya barangkali pernah kita dengar ya, ya masih ada selentingan yang kita dengar ya, mungkin ini ocehan atau mungkin juga kelakaran ya, wallahu alam, tapi sampai ke telinga kita para asatidzah, lebih khusus mungkin di sini yang akhwatnya, kadang masih membahas tentang masalah gaji ya, itu enggak apa sampai ke kita gitu. Kok beda-beda mungkin ya.
Ini insya Allah sudah sesuai dengan porsinya. Inilah namanya keadilan. Tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatahu. Ya, meletakkan, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya gitu. Ya, kalau memang dia punya hak untuk mendapatkan itu, maka diberikan. Kalau dia belum mencapai, misalnya ada surut-surut syarat yang belum tercapai, ya belum mendapatkannya. Itulah namanya keadilan. Dan itu tidak sempurna. Ya, keadilan ini illa bi ma'rifatil huquq hatta tu'ta ahluha, kecuali mengetahui hak-hak tadi sehingga nanti diberikan kepada pemiliknya. Hak tadi diberikan kepada pemiliknya. Oleh sebab itu kata beliau, wa min samma hararna hazil kalimah fi bayanil muhimmi min tilkal huquqi liyaqumal abdu bima alima minha biqadril mustata'i wa yatalakhasu dhalika fima ya'ti. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari sanalah, dari masalah inilah ya kami menyusun kalimat ini, menjelaskan perkara yang penting dari hak-hak ini supaya hamba bisa menjalankannya dengan sesuatu yang dia ketahui darinya sesuai dengan kemampuan. Maka sesuatu yang sangat penting ya untuk kita ketahui hak-hak ini. Kemudian kata beliau, wa yatalakhasu dzalika fima yati, dan ringkasan dari hak-hak itu apa yang ada di bawah ini. Ada 10 hak. Ini hak yang paling urgen, yang paling utama. Ada 10 hak yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini yang akan kita bahas. Pertama adalah huququllah ta'ala, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua huququn Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga huququl walidain, hak kedua orang tua kita. Yang keempat huququl auladi, hak-hak anak-anak kita. Yang kelima huququl aqaribi, hak kerabat. Kemudian yang keenam huquq az-zawjain, hak suami istri. Kemudian yang ketujuh huququl jiran, hak tetangga. Kemudian yang kedelapan huququl wulati war ra'iyah, hak penguasa dan rakyat. Yang kesembilan huququl muslimina umuman, hak kaum muslimin secara umum. Kemudian yang ke-10 huququl ghairil muslimin, yakni hak non muslim. Huququl ghairil al-muslimin, yakni hak non muslim. Hadhihi al-huquq allati nuridu an natanawalaha bil bahsi ala wajh al-ikhtisari. Ini kata beliau, hak-hak yang kita ingin menjelaskannya, ingin membahasnya secara ringkas. Ada 10 hak ini. Kita langsung aja ke al-haqqul awal, haqqullah ta'ala. Hak yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan hadzal haqqu ahaqqul huquqi wa aujabuha wa a'zamuha. Hak ini, hak Allah subhanahu wa ta'ala, adalah hak yang paling besar. Ahaqqul huquq, ya hak yang paling berhak gitu, ya hak yang paling besar lah.
yang paling wajibnya dan yang paling agungnya. Kenapa? Ada beberapa alasan disebutkan. Li'annahu haqqullahi ta'ala al-khaliqi al-azimi al-malik al-mudabbiri li jami'il umur. Yani hak Allah Subhanahu wa taala sebagai al-khaliq, sebagai pencipta yang agung, yang menguasai, yang mengatur seluruh perkara ini. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menciptakan, yang berkuasa, yang mengatur seluruh perkara. Dan juga haqqul malikil haqqil mubin al-hayyil qayyum alladhi qamat bihi as-samawat wal ard khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira bihikmatin balighah. Hak al-malikil haq, al-malik yang berkuasa, yang benar, al-mubin yang menjelaskan, al-hayy al-qayyum yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang tegak dengannya langit dan bumi, yang dia menciptakan segala sesuatu dan faqaddarahu taqdira, dia telah mentakdirkan kejadian demi kejadian dengan hikmah yang sangat dalam. Ini alasan yang kedua. Alasan yang kedua karena Allah adalah al-malikil haq al-mubin al-hayyil qayyum, yang dengannya tegaklah langit dan bumi, adanya langit dan bumi, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu tadi. Lalu Allah lah yang mentakdirkannya, yang mengaturnya kejadian demi kejadian. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang sangat dalam. Barangkali ada yang kita mengetahui hikmahnya dengan takdir Allah, atau barangkali kita belum mengetahui tentang hikmahnya. Maka harus kita tunaikan haknya Allah. Haqqullah allazi awjadaka minal adami wa lam takun syai'an madhkura. Kemudian alasan yang keempat, kenapa hak Allah adalah hak yang paling besar, yang paling wajib, yang paling agung? Karena hak Allah yang telah menjadikan Anda, karena Allah yang telah menjadikan Anda dari tidak ada, dari sesuatu yang belum bisa disebut gitu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda dari tidak ada dan dari sesuatu, ya, suatu masa yang Anda belum bisa disebut dengan penyebutannya gitu. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dia di dalam surat Al-Insan ayat yang pertama, hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura, ya, satu waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Asalnya kita tidak ada. Barangkali 60 tahun yang lalu belum ada namanya siapa misalnya Epan, Pak Epan belum ada, atau sudah 60 tahun umurnya? Belum kan? Ya, 60 tahun yang sebelumnya belum ada. Atau Pak Hamdan, sudah ada Pak Hamdan? Ya, sudah ada mungkin Pak Hamdan, ya.
Nah, karena hak Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Dan memang itulah marhalah ya dari tingkatan-tingkatan kehidupannya kita. Asalnya kita ini marhalatul adam, asalnya nggak ada. Kemudian naik nanti ke tingkatan marhalatul hamal, ya alam kandungan. Kemudian nanti baru alam dunia, kemudian nanti alam barzah, kemudian baru alam akhirat. Jadi ada 5 tingkatan, ada 5 marhalah. Asalnya marhalatul adam, kita ini nggak ada. Kemudian marhalatul hamal, baru nanti ada dalam kandungan tapi belum bisa disebut. Ya, kemudian marhalatul dunia, tingkatan dunia. Kemudian marhalatul barzakh, ya tingkatan alam barzakh. Kemudian nanti baru nanti alam akhirat. Nah, kemudian alasan yang keempat, haqqullah alladzi rabbaka bi ni'ami wa anta fi batni ummika fi zulumatin salas la yastati'u ahadun minal makhluqin ayusila ilaika qada'aka wa maqumati numuwika wa hayatika. Hak Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah mentarbiyah Anda dengan nikmat-nikmat, sedangkan Anda di dalam perut ibu Anda di dalam 3 kegelapan. Ya, tidak seorang pun dari makhluk ini bisa mengirimkan kepada Anda qada'aka, makanan Anda, wa maqumati numuwika, tidak bisa mengirimkan makanan kepada Anda, kemudian yang menumbuhkan pertumbuhan Anda, yang mendukung ya nanti pertumbuhan Anda dan juga kehidupan Anda. Nggak ada yang bisa, hanya Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya yang memberikan itu kepada Anda. Sedangkan kita dalam posisi ketika di alam kandungan itu fi zulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Pertama di sini gelapnya perut, ya gelapnya dalam perut, kemudian nanti gelapnya dalam rahim, dan juga gelapnya dalam selaput yang menutup anak di dalam rahim. Ini di antara penjelasannya para ulama kita yang dimaksud dengan fi zulumatin salas. Kita berada di dalam kandungan ibu kita dalam 3 kegelapan. Gelap dalam perutnya, gelap di dalam rahimnya, gelapnya dalam selaput yang menutup anak di dalam rahim. Nah, wa adarra laka asadayain wa hadaka anajdain wa sakhara laka al-abawain amaddaka wa addaka. Allah Subhanahu wa taala mengucurkan bagi Anda asadayain. Asadayain, maaf, 2 puting susu, dan Allah yang memberikan hidayah kepada Anda an-najdain, 2 jalan, yakni kebaikan dan kejahatan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan bagi Anda kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang tua dia mengasihi anaknya, dia menyayangi anaknya, dan ini fitrah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu. Nggak ada orang tua yang akalnya sehat, yang nuraninya masih murni, ya dia apa? Dia bengis atau dia ingin memudaratkan anaknya. Nggak ada.
Karena secara naluri, secara fitrah dari Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan kedua orang tuanya untuk sayang kepada anak. Lalu Allah Subhanahu wa taala amaddaka wa addaka. Allah Subhanahu wa taala yang menolong Anda dan juga yang menyediakan Anda, menyediakan fasilitas kepada Anda. Amaddaka bi ni'ami wal aqli wal fahmi wa addaka liqabuli dzalika wal intifa'i bihi. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan atau Allah Subhanahu wa taala yang menolong Anda dengan nikmat-nikmat, dengan akal dan juga pemahaman. Karena nikmat dari Allah lah kita bisa dari alam kandungan itu dijaga oleh Allah sampai kita keluar. Sampai kita keluar dari perut ibu kita sampai sekarang. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu mengucurkan nikmat itu kepada kita. Dan ini adalah merupakan tarbiyah secara umum. Karena tarbiyah itu nanti ada dua, ada tarbiyatun amah, ada tarbiyatun khassah. Ya, tarbiyatun amah ini semua makhluk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dia mempertahankan kehidupannya. Mukminkah, kafirkah, yang baik atau yang tidak gitu. Bahkan semua makhluk Allah, manusia, binatang, jin, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini bagaimana mereka bisa untuk menjaga kehidupannya gitu. Sehingga adanya regenerasi kehidupan. Ini sekali lagi tarbiyah secara umum. Adapun nanti tarbiyah secara khusus itu Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu orang mukmin untuk dia bisa beriman dan taat kepadanya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan tadi kepada Anda untuk menerima yang demikian dan bisa mengambil manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita tadi. Ini amaddaka, Allah yang menolong kita, mengeluarkan kita, yang menjaga kita dari perut ibu kita, sehingga Allah pun yang mengeluarkan kita dalam keadaan selamat, yang mana kita tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian, Allah yang menyediakan untuk kalian as-sam'a, pendengaran. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala telinganya normal bisa mendengar. Wal absar, Allah berikan kedua matanya normal bisa melihat. Wal afidah, diberikan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ini, adanya telinga mendengar, mata melihat, hati hadir, itu bisa mengambil manfaat. Nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran atau peringatan-peringatan dari Allah itu bisa diambil. Wal intifa bihi, dia bisa menerimanya dan dia bisa mengambil manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sediakan sarana ini. Karena ini merupakan alat untuk kita mendapatkan ilmu, pendengaran, penglihatan dan hati, supaya kalian tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Falau hajaba anka fadlahu tarfata 'ainin halakta walau mana'aka rahmatahu lahzatan lama ishta. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghalangi karunia-Nya pada Anda atau dari Anda hanya dengan sekejap mata, maka Anda akan binasa. Dan seandainya Allah menahan
rahmatnya lahzatan, sebentar saja, sekejap saja, lama isna, sungguh kamu nggak bisa hidup. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tahan rahmatnya, ya, atau karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tadi Allah cabut misalnya dari kita sekejap mata saja, ya binasa. Atau rahmat Allah tahan gitu, nggak diberikan. Ya barangkali apa misalnya Allah cabut itu angin, oksigen misalnya, nggak lama, nggak 1 jam aja gitu, di dunia nggak ada oksigen. Kenapa yang terjadi? Apa yang terjadi, Mah? Kalau oksigen tuh nggak ada sama sekali gitu, ya akan mati. Ya lama isya, kamu nggak akan bisa hidup. Fa idza kana hadza fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu bika fa inna haqqahu 'alaika a'zamul huquq. Apabila ini karunia Allah bagimu dan rahmatnya kepadamu, maka sesungguhnya hak Allah bagimu atau kewajiban Anda terhadap Allah yang harus kita tunaikan adalah sebesar-besarnya hak. Hak Allah adalah sebesar-besarnya yang harus kita tunaikan. Li'annahu haqqu ijadika wa idadika wa imdadika. Karena sesungguhnya hak dialah tadi yang mengadakan kita, dialah yang menyediakan prasarana sehingga kita bisa hidup, dan juga yang menolong kita. Innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari Anda rizki. Allah tidak minta rizki kepada Anda, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak minta untuk diberikan makan. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Apa kata Allah? Kami tidak meminta kepada Anda rizki, kami yang memberikan kamu rizki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Wa innama yuridu minka syai'an wahidan maslahatuhu aidatun ilaika, yuridu minka an ta'budahu wahdahu la syarika lah. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari Anda hanya syai'an wahidan, hanya satu saja. Syai'an wahidan, satu masalah, satu perkara saja, yang kebaikannya akan kembali kepada Anda. Allah menginginkan agar Anda menyembahnya saja, la syarikalah, dan Anda tidak mensekutukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Apa kata Allah? Saya tidak menghendaki dari kalian ya min rizqin, saya tidak menghendaki dari kalian untuk memberikan rezeki. Wa ma uridu ayyut'imuni, dan saya juga tidak menginginkan, tidak mengharapkan, tidak menghendaki kalian memberikan saya makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan yang memiliki kekuatan dan juga kokoh. Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Ini disebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Ini di antara hak
Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagaimana yang disebutkan ya dalam hadis Muaz bin Jabal tatkala menjelaskan Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz bin Jabal tentang hak Allah atas hamba. Ya, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak Allah atas hamba dan hak hamba ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Lalu Muaz pun mengatakan, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Hak Allah itu adalah bagi hamba agar hamba menyembahnya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'aziba man la yusriku bihi syai'a. Sedangkan hak hamba yang akan hamba peroleh nanti dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian kata beliau, yuridu minka an takuna 'abdan lahu bi kulli ma'ani al-ubudiyyah kama annahu huwa rabbuka bi kulli ma'ani ar-rububiyyah. 'Abdan mutazallilan lahu khadi'an lahu mumtasilan li amrihi mujtaniban li nahyihi musaddiqan bi khabarihi li'annaka tara ni'amahu alayka sabighatan tatra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari Anda antakuna 'abdan lahu, agar Anda menjadi hambanya. Bikulli ma'ani al-ubudiyah, menjadi hamba yang mewujudkan segala macam ibadah. Agar Anda menjadi hamba bagi Allah yang mewujudkan ada segala macam ya bentuk-bentuk ubudiyah, penghambaan, ya segala macam ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb Anda dengan seluruh macam-macam rububiyah, atau sebagaimana kita menjadikan hamba, kita menjadi hamba, ya kita menjadi hamba pada semua macam-macam rububiyah atau bentuk-bentuk rububiyah. Nah, maksudnya apa di sini? Tatkala kita sebagai hamba Allah, karena kita yang diciptakan oleh Allah, Allah yang memberikan rezeki kita, memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mengatur kita. Ini makna daripada rububiyah. Begitu juga kita pun harus menjadi hamba bagi Allah dalam ubudiyahnya, dalam ibadah gitu. Maksudnya apa? Ibadah itu hanyalah ditujukan untuk Allah. Kita pun sebagai hambanya di dalam beribadah kepadanya, sebagaimana kita hamba di dalam macam rububiyah. Abdan mutazallilan lahu, hamba yang merendahkan diri kepadanya, khadi'an lahu, yang tunduk kepadanya, mumtasilan li amrihi, melaksanakan perintahnya, mujtaniban li nahyihi, ya hamba yang menjauhi larangannya, musaddiqan bi khabarihi, membenarkan berita-beritanya, berita dari Allah. Li'annaka tara ni'amahu 'alaika, karena Anda melihat nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada Anda, sabighatan tatsra, ya sempurna, ya sabighah. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak, sempurna, ya, yang diberikan kepada Anda, terus kemudian tatsra, terus menerus. Dari kita berada di alam kandungan tadi,
Sampai kapan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya? Tiada terhingga. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Tiada terhingga kalau dia termasuk ahlul jannah. Karena nikmat yang terbesar nanti adalah nikmat di surga. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan terus menerus. Nah, begitu juga nikmat di dunia ini, ya, sampai nanti kita meninggal dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kuburan ada nikmatnya lagi nanti. Di alam akhirat ada lagi. Afala tastahi an tubaddila hazihi ni'ama kufran? Apakah Anda tidak malu ya menggantikan nikmat-nikmat ini dengan kekafiran? Apakah Anda tidak malu gitu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita menggantikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, lalu kita ganti dengan bentuk kekafiran kepada Allah, membangkang gitu. Lalu beliau memberikan perbandingan di sini. Lau kana li ahadin minan nasi 'alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah wa tujahirahu bil mukhalafah. Fakaifa bi rabbika alladhi kullu fadlin 'alaika fahuwa min fadlih wa kullu ma yandafi'u 'anka min su'in fa min rahmatihi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan perbandingan. Bagaimana kalau ada seseorang dari kalangan manusia memberikan ya keutamaanlah kepada Anda, memberikan sesuatu. Sungguh Anda akan malu ya kalau Anda menampakkan pembangkangan, Anda memaksiatinya, Anda membangkang. Wa tujahiruhu, dan Anda menampakkan bil mukhalafah, Anda mukhalafah dengan dia, Anda berseberangan dengan dia gitu. Anda malu gitu. Padahal barangkali yang diberikan dia hanya secuil. Lalu enggak segan-segan Anda mengucapkan jazakallah khairan, syukran katsira gitu. Padahal yang diberikan kadang-kadang hanya sebungkus roti gitu. Tapi dia ngucapin seperti itu. Dia malu ya untuk menampakkan bentuk pembangkangan ya, menyelisihinya. Bagaimana kata beliau dengan Rabb Anda yang telah memberikan semua karunia tadi pada Anda? Semua karunia, kullu fadlin 'alaika, semua karunia, semua nikmat yang ada padamu, wa huwa min fadlih, itu dari karunia-Nya Allah. Dan seluruh atau setiap kamu terhindar dari min su'in, dari suatu yang jelek, wa kullu ma yandafi'u anka min su'in, dan seluruh apa yang Anda terhindar dari kejelekan, fa min rahmati, itu dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah Anda tidak menjadi orang munafik misalnya. Karena rahmat Allah, Allah tidak mentakdirkan Anda menjadi orang ahli maksiat. Karena rahmat Allah, Allah tidak menjadikan Anda orang kafir. Karena rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Anda punya penyakit yang berat dan yang lain-lain dari nikmat, atau yang lain-lain dari musibah-musibah misalnya, dari asu, dari kejelekan-kejelekan. Itu dari rahmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja atau tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah. Fa min Allah, melainkan itu datang dari Allah. Summa idza masakumud durru, kemudian apabila menimpa kalian suatu kemudaratan, fa ilaihi tajarun, kepadanya, kepada Allah lah kalian kembali. Nah, menjadi syahidnya di sini, wa ma bikum min ni'matin, tidak ada satu nikmat pun, maka disebut di sini dengan nakirah ya,
min ni'matin, nikmat nakirah menunjukkan umum, nggak ada satu nikmat pun yang ada pada kita ini faminallah, melainkan itu datang dari Allah. Tapi bukankah dari manusia? Karena manusia hanya wasilah, orang tua itu hanyalah wasilah. Siapapun makhluk di dunia ini yang menjadi perantara kita mendapatkan nikmat, mereka adalah wasilah. Yang menundukkan hati mereka itu, kok bisa ngasih kita itu siapa? Allah. Yang menundukkan tadi hati kedua orang tua kita sehingga sayang dengan kita, ya Allah. Walaupun memang tidak melupakan dan tidak bertentangan, bahkan itu sebuah anjuran ya, kita untuk mensyukuri dan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Karena barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Namun secara peran hati, ini semua dari Allah. Wa inna hadzal haqqa allazi aujabahu Allahu li nafsihi la yasirun. Wa inna hadzal haqqa allazi aujabahu Allahu li nafsihi la yasirun. Sahula ala man yassarahu Allahu lahu. Wallahu alam. Ibarat ini nanti kalau ada yang lebih memahaminya tolong disampaikan. Ini yang saya pahami dari ibarat ini. Wa inna hadzal haqq allazi aujabahu Allahu li nafsihi la yasirun. Sahula ala man yassarallahu lahu. Sungguhnya hak ini, hak Allah tadi, ya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ya bagi dirinya la yasirun, sungguh sedikit. Ya hak Allah, ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya bagi dirinya yang wajib untuk ditunaikan hamba itu sedikit. Kalau dibanding dengan nikmat, banyakan mana? Banyakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketimbang tadi hak Allah yang harus kita tunaikan. Mudah atas orang yang dimudahkan Allah baginya. Dzalika bi anna Allah lam yaj'al fihi harajan wala dhayiqan wala masyaqqah. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan padanya pada hak tadi untuk menunaikan hak Allah tadi adanya harajan, adanya kesulitan, wala dhayiqan, adanya dhayiqan, kesempitan, dan juga masyaqqah, adanya masyaqqah. Tidak ada harajan, tidak ada kesulitan, wala dhayiqan wala masyaqqah. Dhayiq ya kesempitan ya, masyaqqah ya sama kesulitan, kesukaran. Tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu dalam kita menunaikan hak Allah. Makanya hak Allah tadi mudah, sedikit. Ya mudah untuk dijalankan, sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah Allah yang memilih kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kalian fiddin dalam agama ini min harajin. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan di dalam agama, dalam menjalankan agama ini.
millah abikum Ibrahim, itu agama bapak kalian Ibrahim, agama Islam. Wa samakumul muslimin, dia Allah Subhanahu wa taala yang menamakan kalian dengan al-muslimin. Ini penamaan, ya Allah telah menamakan kita dengan nama muslim. Maka jangan apa? Jangan minder dengan gelar seorang muslim, seorang mukmin. Ini nama-nama ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menamakan kita dengan nama ini. Sehingga nggak boleh ya dengan menamakan dengan nama-nama selain nama-nama muslim yang nama tersebut menunjukkan dia misalnya bukan dari orang muslim, bukan dari orang mukmin. Sejak dahulu kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadza, begitu pula di dalam Al-Qur'an ini, agar Rasul menjadi saksi bagi kalian dan agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Faqimus shalah, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berpegang teguhlah, wa tasimu billah, berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah maulakum, dialah pelindung kalian, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Nah, innahu, sesungguhnya kata beliau, aqidatun muslah. Innahu, sesungguhnya hak ini, hak Allah tadi, aqidatun muslah, akidah yang lurus. Wa imanun bil haq, keimanan kepada kebenaran, kepada Allah. Ini hak, ya hak Allah tadi ya, akidah yang lurus, keimanan kepada yang hak, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada yang wajib untuk kita imani nanti, terutama di sini iman kepada Allah. Wa amalun salih, amal salih musmirun, amal salih yang membuahkan hasil. Ini yang terdapat di dalam ayat ini tadi. Aqidatun qawamuha al-mahabbah, akidah tiangnya al-mahabbatu wa ta'zim. Akidah qawamuha tiangnya adalah al-mahabbatu wa ta'zim, mahabbah, kecintaan dan pengagungan. Wa samratuha, buahnya, buah daripada akidah tadi adalah al-ikhlas. Al-ikhlasu wal musabarah, keikhlasan dan al-musabarah. Musabarah ini sabar, ya, tidak meninggalkannya terus menerus gitu. Al-musabarah ini tentang akidah. Ini hak Allah, pertama adalah akidah. Kemudian yang ada di dalam ayat ini, khamsu shalawatin, ya, salat 5 waktu fil yaumi wa lailati, salat 5 waktu setiap hari dan malam, yukaffirullahu bihinna al-khataya wa yarfa'u bihinna ad-darajati wa yuslihu bihinna al-quluba wal ahwala, ya'ti bihinna al-'abdu bihasbi istita'atihi, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian salat 5 waktu siang dan malam, yang mana faedahnya hak Allah tadi ya. Ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita tadi untuk beribadah hanya kepadanya, tidak mensekutukannya. Kemudian maslahatnya itu tadi kembali ke kita juga. Akidah yang lurus itu akan kembalinya ke kita juga. Keimanan yang benar tadi kembalinya kepada kita. Amal soleh yang membuahkan hasil kembalinya kepada kita. Ini diantaranya kata beliau. Contohnya salat. Salat itu menghapus
kesalahan-kesalahan, kemudian mengangkat derajat Anda, kemudian memperbaiki hati, wa yuslihu bihinal qulub, ya, membersihkan, memperbaiki hati dan juga keadaan-keadaan, ya. Yati bihinnal abdu, yang seorang hamba menjalankannya sesuai dengan kemampuannya, ya. Seorang hamba menjalankan ibadah ini, sholat ini, sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka tadi disebutkan dalam menunaikan hak Allah ini tadi sedikit, mudah, sesuai dengan kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ini terutama dalam masalah-masalah yang berhubungan nanti ibadah fisik atau juga ibadah-ibadah yang berhubungan dengan harta. Adapun kalau hati, ya, insyaallah semuanya bisa kalau dengan hati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Imran bin Husain, wa kana Imran maridan, Imran bin Husain beliau dalam keadaan sakit. Shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak bisa berdiri maka duduk. Fa illam tastati fala janbin, kalau enggak bisa duduk dalam keadaan berbaring. Inilah posisi orang yang sholat, berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, dia duduk. Kalau nggak bisa duduk, dia berbaring. Berbaringnya ima dengan dia berbaring dengan sebelah kanan dulu menghadap kiblat, atau nanti dengan sebelah kiri menghadap kiblat, atau dengan dia berbaring telentang gitu, kakinya menghadap kiblat, atau mungkin juga dengan telentang kakinya, kepalanya yang menghadap kiblat. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, al-muhim sesuai dengan kemampuan. Nah, ini mudah dalam menunaikan hak Allah. Zakatun, kemudian zakat, wahya juz'un yasirun min malika tudafa'u fi hajatil muslimin lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal gharimin wa ghairihim min ahli zakati. Zakat harta dan zakat fitrah, ya, zakat harta. Kalau disebut dengan zakat, pertama adalah zakat harta. Zakat itu adalah sesuatu yang sedikit, juz'un yasir min malika, hanya berapa? 2,5% gitu. Yang besar tuh hanya zakat apa yang besar? Zakat apa jemaah yang besar? Para satidah? Ya, persennya agak besar. Harta rikas, ya. Kalau untuk menemukan harta rikas, harga temuan gitu, ya, cuma ada ketentuannya nanti. Itu 20%, itu yang besar. Atau juga zakat dari pertanian nanti, yang pengairannya dari tada hujan, itu 10%. Ya, kalau tidak salah saya 20% ya untuk zakat rikas, atau nanti bisa dicek lagi. Adapun yang lainnya 2,5%. Begitu juga dengan zakat fitrah, sedikit. Hanya berapa? Berapa ukurannya? 2 so, ya, atau 1 so. Nah, berapa so zakat fitrah? 1 so atau 2 so? 1 so, ya. Nah, al-muhim ukurannya ya sekitar 2,5 kilo atau 3 kiloan. Al-muhim adalah sesuatu yang sedikit. Nah, dan itu juga
engkau berikan nanti untuk kebutuhan kaum muslimin, ya untuk fakir miskin, ya ibnu sabil, dan orang-orang yang al-qarimin yang terlibat utang, dan yang lain-lain dari orang-orang yang ahli zakat, orang-orang ahli zakat. Nah, dan itu juga nanti manfaatnya zakat ini juga untuk Anda juga gitu. Ya, sebagai sarana untuk membersihkan harta, dan juga nanti supaya hartanya barokah, dan juga nanti supaya membersihkan jiwanya dari bakhil, dan juga untuk menjaga stabilitas kemasyarakatan, ya, sehingga kejahatan pencurian itu berkurang di masyarakat, yang manfaatnya harta dia juga terjaga. Nah, kemudian siyamu syahrin wahidin pisanah, puasa 1 bulan, ya, dalam 1 tahun. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan safar, maka hendaklah dia menghitung, ya, dari hari-harinya tadi pada hari-hari yang lain, hari-hari yang ditinggalkan dari puasanya, min ayyamin ukhra, yakni di hari-hari yang lain. Ini juga nggak banyak, hanya 1 bulan dalam setahun, dan itu pun nanti ada yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ima dia tadi mengqadha atau dia cukup membayar fidyah. Al-muhim tidak ada sesuatu yang berat tadi dalam menunaikan hak Allah. Kemudian hajjul baitil haram maratan wahidah fil umur lil mustati'. Haji ke Baitullah Al-Haram sekali seumur hidup nggak berat. Kenapa? Lil mustati', bagi yang mampu saja. Mampunya, mampu dari sisi hartanya, mampu dari sisi keamanannya, ya, mampu dari sisi pendampingnya gitu. Kalau wanita nanti ada mahramnya gitu, itu masuk bagian daripada mampu. Ya, kalau nggak ada mahramnya berarti dia nggak mustati', dia nggak mampu, gugur kewajiban. Atau dia sakit, dia kaya tapi dia sakit gitu. Nah, mungkin dari sisi fisik dia nggak wajib, namun dia harus menyuruh orang lain. Hazihi hiya usulu haqqillahi, dan ini kata beliau hak-hak Allah yang utama. Ini hak-hak Allah yang utama. Jadi akidah tadi, salat, kemudian zakat, puasa, haji, rukun Islam. Ini hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita tunaikan tadi. Wa ma'adaha fa innama yajibu li'aridin. Adapun selain daripada ini, sesungguhnya dia kewajiban yang sifatnya arid. Aridnya apa? Temporer, ya. Yang sifatnya karena ada sebab yang menyebabkan terjadinya gitu. Li'aridin, karena ada sebab yang datang gitu. Kal jihad fi sabilillah, misalnya seperti jihad di jalan Allah. Kapan jihad itu wajib? Apabila memang ada peperangan gitu. Auli asbabin, atau ada sebab-sebab tujibuhu kan nasril mazlum. Ada sebab-sebab yang lain yang mengharuskan di sini menolong orang yang terzalimi. Nah, adapun selain daripada rukun Islam, itu adalah kata beliau kewajiban yang tadi temporer. Ya, kalau datang ada perkara baru nanti wajib bagi kita. Kalau enggak, berarti 5 ini yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Unsur ya akhi, hadzal haqqul yasir amalan, al-kasiru ajran. Perhatikan wahai saudaraku, ini hak sedikit amalannya. Banyak enggak? Tidak. Murnikan akidah, jauh kesyirikan, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat kalau mampu, haji kalau mampu. Banyak atau sedikit?
sedikit. Tapi sekali lagi, sedikit mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Iza kunta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah wa najauta minan nari wa dakhalta al jannah. Apabila Anda melaksanakannya, Anda akan bahagia di dunia dan di akhirat, dan Anda akan selamat dari neraka, dan Anda akan masuk dalam surga. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan mata'ul ghurur. Nah, perhiasan yang melalaikan. Allah Ta'ala, ini hak yang pertama dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana? Masih lanjut? Hah? Masih lanjut tak? Ini baru pertama ini. Lanjut ya. Kemudian al-haqqus tsani, hak yang kedua, haqqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hak yang kedua adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal haqqu huwa a'zamu huquqil makhluqin, wala haqqa li makhluqin a'zamu min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hak ini adalah sebesar-besarnya hak yang berkaitan dengan haknya makhluk. Tidak ada hak bagi makhluk yang lebih besar dari haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ini dalam surah Al-Fatah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan pemberi peringatan. Litu'minu agar kalian beriman billah kepada Allah wa rasuli dan rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, kemudian kalian menguatkan agamanya, menolong agamanya, menguatkan agamanya, wa tuwaqqiruhu dan membesarkannya, menolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau menguatkan agamanya, agama Allah ya. Wa tu'azziruhu, menguatkan agamanya, agama Allah. Wa tuwaqqiruhu dan membesarkannya. Ya, masuk juga nanti kalau sudah disebut dengan menguatkan agama Allah, ya agama yang dibawa oleh Rasul. Membesarkannya, ya masuk ke dalamnya adalah membesarkan ya agama yang dibawa oleh Rasul. Walidzalika yajibu taqdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'in nas hatta ala namsi wal waladi wal walid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Karena yang demikian wajib mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketimbang kecintaan kepada seluruh manusia, hingga terhadap diri Anda sendiri, anak dan juga orang tua. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai min waladihi dari anaknya, wa walidihi orang tuanya,
wan nasi ajmain, dan manusia yang lainnya secara keseluruhan. Nah, ini haknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebesar-besarnya hak dari hak hamba atau dari haknya makhluk. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga Rasul lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya, dan manusia secara keseluruhan. Dari hadis ini membuktikan bahwa apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendahulukan anak baru orang tua, memang kadang-kadang inilah fakta. Seorang itu kadang lebih mendahulukan anaknya ketimbang orang tuanya. Soalnya atau tidak ini? Kalau anaknya sakit sedikit, bergegas cepat. Tapi kalau orang tuanya kadang-kadang minta dibawa berobat dan yang lain, kadang-kadang masih ada mikir-mikir. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini anak dulu baru orang tua, menunjukkan bahwasanya kecintaan kita itu kadang lebih dominan, lebih mendahulukan anak. Makanya disebutkan dalam hadis, ya insyaallah dah antum semua ketahui ya, ada orang yang terperangkap di dalam gua itu, yang merupakan amal soleh yang luar biasa sehingga menjadi sebab terbukanya pintu gua itu karena dia mendahulukan orang tuanya ketimbang anaknya. Itu kan luar biasa. Dan ini juga sebagaimana yang pernah Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya masyhur juga hadisnya, tatkala dia mengatakan, wahai Rasulullah, ya engkau wahai Rasulullah adalah yang paling saya cintai, ya kecuali diri saya gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tidak wahai Umar, sehingga aku lebih kamu cintai ketimbang dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, fa innal an ahabbu ilayya min nafsi, fa innaka al-an ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, sekarang Anda lebih saya cintai ketimbang diri saya sendiri. Maka Rasul mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru sempurna keimanan itu wahai Umar. Nah, hatta tadi kepada diri kita sendiri, maka kita harus mengedepankan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh beliau di sini, tauqiruhu wa ihtiramuhu wa tazimuhu al-ta'zima al-la'iqa bihi min ghairi guluwin wala taksirin. Memuliakan Nabi, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan beliau dengan pengagungan yang layak untuk beliau, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremeh-remehkan, tanpa gulu dan juga taksir. Nah, ini cara menghormati dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau gulu nggak boleh, ya. Kalau sampai mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke derajat ketuhanan misalnya, sebagaimana syair yang barangkali sering kalian dengar ya, yang mengatakan wa min ulumika ilmullahi wal qalami gitu. Ini dalam bait qasidah al-Busairi yang mengatakan termasuk ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu tentang lauhil mahfuz dan qalam, tahu tentang takdir gitu. Ini bukan
memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ini sudah merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke derajat yang itu adalah hak Allah gitu. Atau tadi meremehkan. Fatauqiruhu fi hayatihi tauqira sunnatihi wa sakhsihi al-karim. Memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika hidup beliau adalah memuliakan sunnah beliau dan juga saksiahnya beliau yang mulia, saksiahnya Nabi, pribadinya Nabi, ya, dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tauqiruhu ba'da mamatihi, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau adalah tauqira sunnatihi wa syarihi al-qawim, memuliakan sunnahnya beliau, memuliakan sunnahnya beliau dan juga syariatnya beliau yang lurus. Wa man ra'a tawqir as-sahabah wa ta'zimahum li Rasul sallallahu alaihi wasallam arafa kaifa qama haula'i al-ajilla'u al-fudala bima yajibu alaihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang melihat bagaimana para sahabat dalam memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengetahui bagaimana mereka, generasi-generasi yang utama ini, ya, benar-benar telah memurnikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka telah menunaikan bima yajibu alaihim, telah menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Urwah ibnu Mas'udin li Quraisy hina arsalahu li yufawidu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sulhi fi qissati al-Hudaybiyah. Urwah bin Mas'ud berkata kepada orang Quraisy ketika mereka mengutusnya untuk bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perdamaian Hudaybiyah. Lalu dia mengatakan, dia menceritakan kepada orang-orang Quraisy, dakhaltu alal muluki Kisra wa Qaisar wa Najasyi, saya masuk menemui, atau saya datang, ya, atau saya masuk menemui, bertemu dengan raja-raja Persia, Kaisar Romawi, Najasyi. Walam ara ahadan yu'azzimuhu ashabuhu misla ma yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya tidak melihat seorang pun yang sahabatnya mengagungkannya sebagaimana sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana idza amarahum ibtadaru amrah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan mereka, memerintahkan para sahabat dalam suatu urusan ibtadaru amrahu, mereka berebutan melaksanakan perintahnya. Wa iza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, mereka juga berebutan, yaqtatilun, ya, sampai apa ya, iqtatala yaqtatilun ini sampai mau bunuh-bunuhan gitu ya. Maksudnya berebut-rebutan untuk mengambil sisa daripada wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada pada Raja Kaisar,
Romawi, ya Kisra tadi, ya Persia gitu, atau Najasyi atau raja-raja yang lain, nggak ada seperti itu. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu, dan apabila dia berbicara, mereka para sahabat tadi menundukkan suara mereka. Apabila dia bicara, mereka menundukkan suara mereka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila bicara, mereka menundukkan suaranya. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhar ta'ziman lahu, dan mereka para sahabat tidak menajamkan pandangannya, tidak melototi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat beliau, ya. Ta'ziman lahu, kenapa? Karena memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai enggak berani, ya, untuk menajamkan pandangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha kanu yu'azzimunahu radhiyallahu anhum ma'a ma jabalahu Allah alaihi min al-akhlaqi al-karimah wa lainil janibi wa suhulatin namsi walau kana fadhan ghalidha lan faddu man hawlah. Nah, ini kata beliau keadaannya mereka. Ini keadaannya mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mulia. Walainil janib, kemudian kerendahan hati. Wa suhulatin namsi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jiwa yang lapang. Akhlak yang mulia, hati yang lainul janib, ya hati yang lunak, yang rendah hati gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suhulatin namsi, orangnya jiwanya lapang gitu, mudah gitu. Seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam fadhan ghalidha, kasar keras, lan faddu, maka akan lari, ya, min haulih, ya, dari sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka akan lari dari sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan fatu min haulih. Mereka akan lari dari sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Wa inna min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian termasuk juga hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping tadi kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup beliau maupun ketika meninggal beliau. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini, tahqi tasdiqu fima akhbara bihi, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal umuri al-madiyah wal mustaqbaliyah, membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang telah lewat maupun yang mustaqbaliyah, yang akan datang. Nah, baik sudah ada perkara tadi, berita tadi benar gitu, nampak maksudnya terjadi gitu, maupun yang belum, wajib untuk kita benarkan. Ini sebagai bentuk kita menunaikan hak beliau. Jadi apa saja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hadisnya sahih, sudah kewajiban kita apa? Membenarkan. Dan itu sudah dapat pahala. Nah, kewajiban kita membenarkan kalau sesuai kalau itu merupakan berita gitu.
Wa imtisalu ma bihi amar. Kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan. Wa jatinabu ma anhu nahar wa zajar. Kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, wal imanu bi anna hadiyahu akmalul hadyi. Mengimani petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling sempurna. Wa syari'atahu akmalul syara'i. Syariat beliau adalah syariat yang paling sempurna. Dan ini yang harus kita yakini. Wa alla yuqaddama 'alaiha tashri'un aw nidhamun mahma kana masdaruhu. Dan jangan didahulukan, dikedepankan di atas syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam syariat yang lain atau nizam-nizam yang lain, peraturan-peraturan yang lain, mahma kana masdaruhu, apapun ya, atau bagaimanapun tadi sumbernya gitu, apapun sumbernya gitu. Maka jangan sampai kita dudukkan di atas melebihi dari petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim fima sajara bainahum, terhadap sesuatu yang mereka perselisihkan di antara mereka. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Summa la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, pada diri-diri mereka, harajan, ada rasa sempit, ada haraj, mimma qadaita, terhadap apa yang kau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan senang hati. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, ini yang pertama. Ya, terutama lagi adalah dalam perkara-perkara agama, perkara syariat. Kemudian yang kedua, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskannya, terima itu. Jangan ada rasa sempit dada terhadap keputusan Nabi. Ya. Jangan ada rasa sempit dada, kemudian wa yusallimu taslima, menerimanya dengan senang hati. Jadi penerapannya sekarang sebagaimana yang disebut oleh Syekh, jangan kita meyakini kalau ada peraturan yang lebih baik dari peraturan Allah dan Rasul. Ini masalah keyakinan. Jangan sampai kita mengedepankan syariat yang lain di atas syariatnya Allah dan Rasul. Ini sebagai wujud daripada kita menunaikan haknya beliau, haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan ini sempurnanya keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ya yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini di antara hak-hak yang harus kita tunaikan. Wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-difa' an syari'atihi wa hadihi bima yastati'ul insan min quwwatin bihasabi ma tatatallabuhu al-halu minasilah. Di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah kita membela syariat beliau
membela petunjuk beliau sesuai dengan kemampuannya seorang, sesuai dengan kekuatannya seseorang tadi yang dimiliki dia, bihasabi ma tatatallabuhu al-hal, sesuai dengan keadaan. Ya, sesuai dengan, ya, berupa senjata, ya, berupa senjata sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kewajiban kita membela syariat beliau, petunjuk beliau, sesuai dengan kekuatannya manusia. Kalau berupa senjata, sesuai dengan yang dibutuhkan. Berupa senjata sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Fa idza kana al-'adu yuhajimu bil hujaji wa syubahi famudabatuhu bil ilmi wa dahdi hujajihi wa syubahihi wa bayani fasadiha. Kalau musuh menyerang dengan hujah, dengan argumen-argumen, dengan dalih-dalih, atau dengan subhat-subhat, sebagaimana ya pada zaman sekarang ini, misalnya di media-media massa seperti itu, maka membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah dengan ilmu, dengan membantah argumen-argumennya tadi, membantah subhat-subhatnya, dan menjelaskan kerusakan-kerusakannya. Jadi kita membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senjata sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tidak mengapa pada zaman sekarang ini antum yang memang ahli dan senang dengan media gitu, ya, dengan media sosial, tapi ingat yang baik-baik, yang baik-baik, dan juga perlu menjaga keikhlasan. Karena memang zaman kita ini zaman yang kita dibutuhkan keikhlasan itu lebih, karena semuanya disorot, semuanya disorotin gitu ya. Bahkan ibadah-ibadah disorotin gitu. Bahkan sholat tarawih pun live gitu. Apakah ini nggak boleh? Ya, kita tidak mengatakan tidak boleh. Insya Allah kalau memang tujuannya dari ada baik, tapi hati perlu betul-betul dijaga. Jangan sampai nanti memang ambil posisi sholat itu biar masuk di kameranya gitu, semangat gitu. Nah, ini hati-hati yang seperti itu. Nah, wa in kana yuhajimu bisilahi wal madafi' famudafa'atuhu bimisli dzalik. Kalau musuh tadi menyerang dengan senjata, dengan al-madafi', al-madafi' ini alat-alat teknologi yang meriam atau yang nuklir, senjata-senjata ya. Maka di sini kita melawannya juga seperti yang demikian. Wala yumkin li ayyi mu'min ayyasma'a man yuhajimu syari'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ya bagi seorang mukmin manapun yang mendengar ada orang yang menyerang syariatnya Nabi, au syakhsahu al-karima, atau kepribadiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diri beliau yang mulia, wa yaskut, lalu dia diam ala dzalik, dia diam ma qudratihi ala difa, padahal dia mampu untuk membelanya. Ini enggak layak bagi seorang muslim. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak makhluk yang paling terbesar itu adalah hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tadi, Nabi adalah sebagai saksi yang memberikan kabar gembira, yang memberikan peringatan. Tidak ada suatu
jalan pun yang bisa menghantarkan ke surga melainkan telah dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada satu perkara pun yang menjerumuskan orang ke neraka melainkan telah dijelaskan oleh Nabi. Semua perkara telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara yang penting. Sampai-sampai burung yang terbang di udara, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang ilmunya, bahwa bagaimana tawakalnya burung, bagaimana burung yang gak boleh untuk dimakan, sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas hak Nabi harus kita kedepankan, karena dengan sebab Nabi lah, wasilah beliau, kita bisa nanti masuk ke dalam surga. Kita bisa kembali ke kampung halaman, bisa masuk ke dalam surga dengan sebab beliau. Dan ini menjadi sebab rohnya kita hidup. Ya, setelah hidayah dari Allah adalah petunjuk dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi lebih kita dahulukan hak beliau ketimbang diri kita sendiri. Maksudnya apa di sini? Apabila nanti ada kemauan kita bertentangan dengan syariatnya Nabi, harus kita kedepankan syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang kemauan kita. Ya, kemauan kita kan banyak mungkin ya, ingin itu, ingin ini, tapi itu dilarang Nabi. Ya udah, kita harus lebih mendahulukan Nabi. Ya, atau nanti bahkan nanti keinginan orang tua, hak orang lain, kalau bertentangan dengan haknya Nabi, harus kita dahulukan hak Nabi. Nah, karena haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar. Oleh sebab itu, ini hak yang kedua yang wajib untuk kita tunaikan. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini dulu yang saya sampaikan, dua hak, dan insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat nanti hak-hak yang berikutnya. Toh kalau enggak selesai mungkin di waktu yang lain kita selesaikan. Wallahu ta'ala barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Dan kalau pengalaman kami dulu jemaah, waktu di Mahat, kita merasakan lezatnya membahas kitab ketika bulan Ramadan itu. Makanya ada daurah kitab biasanya. Merasa lezat sekali ya. Jam-jam sekarang kita belajar, kemudian nanti siang istirahat, kemudian nanti setelah asar membahas kitab lagi gitu. Jadi nggak terasa gitu. Ilmu bertambah, kemudian kelezatan bulan Ramadan bisa dinikmati dengan tetap kita melaksanakan juga ritual ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran dan yang lain. Itu insyaallah itu tidaklah bertentangan. Ya, barangkali ini dulu yang saya sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.